Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rama Putri, Prodi PJKR, NIM 25105100143. Di sini saya akan menjawab 3 soal tentang matkul entrepreneurship atau kewirausahaan. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan penting untuk dipelajari oleh semua orang. Yang kedua, jelaskan bagaimana gambaran tingkat pengangguran di Indonesia dan bagaimana solusinya. Dan yang ketiga, jelaskan ciri-ciri utama seorang yang berjiwa entrepreneurship. Untuk jawaban soal yang pertama, yaitu tujuannya yang pertama, meraih keuntungan atau profit. Dengan meraih keuntungan atau profit dapat meningkatkan skala usaha atau bisnis, sehingga meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, dan bisnis yang diuntungkan. Yang kedua, meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan meningkatkan ekonomi keluarga, maka kesejahteraan keluarga lebih meningkat, lebih terjamin. Yang ketiga yaitu mengembangkan ide, bakat, keterampilan, sumber daya, dan menjadi sumber penghasilan. Dengan berkembangnya ide, bakat, kemampuan, sumber daya, dan keterampilan menjadi sumber penghasilan, maka menjadi bukti bahwa sumber daya tersebut telah dikelola dengan efektif dan efisien, yaitu tidak sia-sia. Yang keempat yaitu merekrut tenaga kerja. Dengan merekrut tenaga kerja dapat mengangguri pengangguran, sehingga pengangguran di sekitar kita bisa mengecil atau kita bisa juga menjadi salah satu pembuka usaha bagi orang-orang pengangguran di sekitar. 5 yaitu tujuannya untuk sumber penghasilan bagi masyarakat. Dengan menjadikan sumber penghasilan masyarakat, maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat kehidupannya lebih terjamin lagi. 6. Dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Yang ketujuh, dapat mengembangkan jenjang bisnis maupun sosial. Pertama yaitu tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih pada kuartal kedua tahun 2024 tercatat sebesar 5,8%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada saat tahun COVID-19. Gambaran tingkat pengangguran di Indonesia yang pertama yaitu jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, dengan penurunan jumlah pengangguran absolut sebesar 436.656 orang dari 8.425.931 orang menjadi 7.989.275 orang. Yang kedua, tingkat pengangguran meningkat sebesar 0,09%. Meskipun jumlah pengangguran absolut menurun, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kualitas pekerjaan yang tersedia atau daya saing sektor tertentu. Yang ketiga, pengangguran struktural menjadi masalah utama di mana keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Solusi mengatasi pengangguran. Yang pertama, reformasi pendidikan, yaitu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri dan meningkatkan akses ke pendidikan vokasi. Kedua, yaitu program pelatihan dan magang, yaitu membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dan pengalaman praktis, sehingga setelah mengalami pelatihan dan magang, diharapkan semua orang bisa mendapat bekal dan pengalaman yang sangat luar biasa. Ketiga, yaitu dukungan untuk UMKM, yaitu memberikan akses mudah ke modal, pelatihan bisnis, dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi UMKM di sekitar. Yang keempat yaitu inovasi teknologi, yaitu dukungan terhadap startup berbasis teknologi dan integrasi teknologi di sektor tradisional
dapat membuka peluang baru. Yaitu kebijakan pemerintah, yaitu memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi di sektor infrastruktur, dan mendorong kewirausahaan. Untuk jawaban soal yang nomor 3, yaitu yang pertama, memiliki motif berprestasi yang tinggi, yaitu ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dengan penuh perhitungan. Yang kedua yaitu selalu perspektif, yaitu hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis. Yang kedua, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Yang ketiga, karena memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada. Ketiga, yaitu memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan adanya kreativitas yang tinggi, sehingga menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru, sehingga menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Jadi, dengan adanya kreativitas yang tinggi, diharapkan kita mampu mengembangkan perkembangan yang lebih simple, lebih efektif lagi bagi masa depan kita yang sekarang. Yang keempat, yaitu memiliki perilaku inovatif yang tinggi, yaitu semacam intuisi yang mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha. Yang kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, yaitu seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang harus memiliki tekad yang menggebu-gebu, semangat yang tinggi, sehingga dia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani mengambil resiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Yang keenam yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Wirausaha harus dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung kepada orang lain, sehingga dituntut untuk menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru dan lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. 7 yaitu berani menghadapi resiko. Wirausahaan dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang atau tidak terburu-buru lah. Secara simpelnya seperti itu. Usaha selalu berani mengambil resiko yang moderat, artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dan yang terakhir yaitu keberaniannya menghadapi resiko yang didukung komitmen yang kuat, mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Yang kedelapan yaitu selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, sehingga selalu mencari peluang dengan cara tidak merugikan pihak manapun, tapi tetap menguntungkan bagi kita sendiri dalam berusaha. Yang kesembilan yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha
selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Selalu berani tampil beda, selalu ingin lebih dahulu, dan selalu ingin lebih menonjol dengan menggunakan kreativitas dan inovasi, sehingga dia selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkan lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasar. Yang ke-10 yaitu memiliki kemampuan manajerial, yaitu seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, dan mengolah usaha dan sumber daya manusia, sekaligus mengontrol usaha maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.